It, Nyi, Sam, Si, Go. Oke teman-teman, kita lagi ada di podcastnya FTJ ke-48 tahun 2021. Podcast ini diselenggarakan secara improvisasi dan dadakan bersama narasumber yang pastinya dari teman-teman pertunjukan hari pertama kedua. Di hari pertama kita tahu bahwa ada pertunjukan dari teater STT SI Teater 1 ITPLN yang diwakilkan hari ini untuk ngobrol-ngobrol singkatnya bersama Tiara. Dan ada pertunjukan kedua dari Sindikat Aktor Jakarta yang diwakilkan oleh pemainnya sutradaranya. Emang boleh diwakili sama pemainnya? Boleh ganti sutradaranya sih, Om? Iya benar loh. Nah ini dia sutradaranya. Jadi nanti banyak yang ngelat kalau cewek. Iya. Belum tentu. Kalau kayak moncong. Ada Bapak Bayu Winanda dari Sindikat Aktor Jakarta. Baru menang juga ya Bapak ya? Iya. Pembacaan lakon dari Kemendikbud. Kemendikbud. Juara 1 ya? Ya, dari 5 terbaik ada sesi terbaik C, berarti juga. Artinya apa, Cek? AI. Oke, obrolan pertama kita mungkin dari teater 1. Nanti ada Mas Adi juga, boleh diambil gambarnya. Ada Mas Adi juga. Lagi ngerokok. Anak kecil. Nggak apa-apa. Ini Abi kok Abi. Ayo gurunya ayam jago. Tiara, ini kenapa STTPLN ini kalau dari pertunjukan sebelumnya ya, ada Adi Papo ini kan biasanya bawain pertunjukan yang apa eksperimental gitu loh. Gue selalu senang sama Adi Papo, kostumnya, tawa-tawa penampilannya yang buat gue itu eksentrik gitu. Tapi tiba-tiba berubah menjadi pertunjukan realis yang mungkin gue juga baru nih STTPN main pertunjukan yang real realis kayak gitu. Kalau dari FTJ sebelumnya, dari Tiara sendiri gimana prosesnya? Katanya orang-orangnya di luar kota semua ya? Iya, pertama sih masih di luar kota semua. Cuman kita baru benar-benar ketemu face to face itu dari bulan Agustus. Dan baru nge-build set itu tanggal 7 Oktober. Jadi kurang dari 20 hari untuk nge-build set yang sebesar itu. Layaran naskah ini dari Mas Adi sendiri? Dari Bang Adi sendiri. Dia benar-benar ngambil dari kehidupannya dia. Kehidupannya dia? Dari lingkungannya dia, dari lingkungan rumahnya dia. Jadi si Yusit Kamu beda sama lingkungannya sama Mas Adi. Ya beda sih. Orang ragu gitu sih jawabnya. Kamu lingkungannya apa emang? Apa ya? Aku kan anak kosan. Oh anak kosan. Iya, Oh aku kan anak aslinya kosan. bukan orang Jakarta? Bukan orang Jakarta. Aslinya dari? Aku Jawa Timur, Banyuwangi. Oh Banyuwangi. Iya. Ya ampun, sama. Sama gitu ya Bang? Gitu. Banyu asem kalau aku. Bukan asem banget. Lu ketawa lagi. Nah gitu, kalau si konsepnya dari warung ketiga itu sebenarnya warung 3 waktu. Jadi emang warungnya itu pagi, siang, sore, malam gitu. Ada warungnya Mae yang tengah malam, ada warungnya Siti yang dia pagi hari, terus ada warungnya Bang Mail juga, toko kelontong kayak gitu. Nah itu diambil dari lingkungan rumahnya Bang Adi sendiri, Bang gitu. Berarti eksplorasinya semua datang ke tempatnya rumah Bang Adi di situ. Ya, Tempat untuk latihan awal kita emang di rumah Bang Adi. Pesak-pesak. kesulitannya apa boy naskah-naskah dari situ? Ya mesti mengcopy apa yang ada di pasar itu dibawa ke panggung. Terus kalau dari Tiara main kan? Main. Main. Kalau dari Tiara sendiri pendekatan kantorannya seperti apa? Sebenarnya karena waktunya minim, jadi lebih lihat ke film-filmnya Susana. Karena kan Yusit ini dia dukun ya. Jadi dari cara pembawaan ngomongnya si Susana dari ke Yusit itu lebih mirip gitu sih. Kalau buat untuk survei yang benar-benar survei ke pasar pesakinya tuh cuman ngeliat aja karena kita latihan di sana juga. Tapi untuk pendalamannya sendiri kalau aku lihat si Susana, caranya dia ngomong. Bang Jo nonton nggak Bang Jo? Lumayan sih. Nonton. Ya. Kalau riuh memang. agak riuh ya? Iya, riuh. Gue sih dari pertama teman-teman datang seneng sama apa anak-anak mudanya pada gue kayaknya ini bukan anak-anak Jakarta tapi itu memang anak-anak luar kota semua ya? Luar kota semua.
Yang ada anak beberapa Jakarta yang itu. dari anak Jakarta. Ada. Si kalau abang nonton si Budi Saridi sama Budi. Lasmi, ya dia emang Jakarta. Menteng Sisanya sama tuh orang-orang luar. luar semua. Yang kehidupannya juga agak jauh dari masyarakat urban yang ada di pertunjukan itu. Adinya kita tanya boleh nggak adinya? Boleh bang. Di, itu prosesnya tapi pembuatan naskah udah lama di. Enggak. Buatannya Ramadan lah ya. Jadi waktu Ramadan, waktu untuk buat naskah pas banget. Jadi selain ngatamin Quran, yang ngatamin naskah juga. Waktunya pas lah. Karena kan enak malam ngaji sampai nungguin sahur, ketik naskah, lihat. Tapi real, orang-orangnya ada. Ada, semuanya ada. Tokoh-tokoh ini ada. Tokohnya ada. Ya dengan profesinya juga gitu ya. Hanya bumbu-bumbuhan mistis gitu. Kenapa tiba-tiba mistis gitu di? Karena Ramadan itu kali yang lebih dekat sama Tuhan. Horor. Ini Tuhan itu horor. Jadi horor. Kemarin 40 harian ada neraka Pak. Horor. Kalau itu ketahuan, jelas. Itu Yasin Tahlil, mengingatkan kita pada kematian dan neraka. Tapi kalau Ramadan 16.000. menolong kita. Enggak. Pak Tapi Yadi, Mas Adi, kalau dari Mas Adi sih gue nggak anehnya karena Mas Adi sama Bang Budi kan satu roots ya, yang satu roots juga. Jadi gue mungkin satu ilmu satu guru turun lah pertunjukan realisnya. Walaupun sebelumnya Adi nah pertanyaan gue pasti itu tuh itu banyak dipertanyakan tuh. Nggak ada masalah sih banyaknya pilihan-pilihan pertunjukan, tapi biasanya Mas Adi ini selalu bikin pertunjukan yang sangat eksploratif banget sama karya-karyanya. Kenapa tiba-tiba memilih realis di? Pilihannya Iya, akhirnya ngomong juga ya. Nyoba sih. Kesini dong, kalau berani ngomong. kasih bang buku, kasih bang buku. Ini gue deh. Ada. Ini lagi makan, masih baik sih. Sini. Dan ya. No. Iya, ai. Recordernya dekat. Jadi gimana tuh? Oh, kacang tuh. Klik. Barangkali ini ya agak sedikit ya serius sedikit lah gitu sih. Banyak bercanda, gue belajar bercanda dari Bang Jun. Ustad. Iya. Jadi Ini festival sih ya kalau menurut gue ya. Ini festival kan kalau kita mau show atau mau ujian semester atau tugas akhir mah sah-sah aja gitu, yang penting basically riset gitu. Tapi yang penting akhirnya emang gue pikir ini festival, dan setiap festival mau nggak mau kan di obrolan warung kita kan ada like and dislike, ada takaran, ada ya takaran aliran dan juga ada juga influence gitu ya. Jadi dan itu ditentukan oleh yang namanya tanda kutip juri gitu, bukan ajak pencarian bakat yang ditentukan dengan banyaknya vote gitu dia kan. Jadi oke lah, coba kita bacalah selera juri gitu. Kita coba baca selera juri. Walaupun pertunjukan itu bukan gua. Ada guanya dikit lah, si manusia tokek lah gitu dia gitu doang. Iya, basically gue lebih suka Robert Wilson, Sechner gitu, jadi Sechner lah gitu. Tapi di festival gue pikir ego emang harus disingkirkan dan harus melihat niche marketnya gitu, peluang pasar dari si juri gitu dia. Ya mau nggak mau memang akhirnya kita harus riset selera juri dan kelihatan ini riset selera juri gitu ya. Iya. Itu Bang Jo, lu juga. Kalau Bang Jo sama nih kasusnya. Bang Jo salah satu grup FTJ yang mau merubah konsep pertunjukan panggungnya dibuat di Bunker Indrajaya. Itu apakah itu bagian pensiasatan yang sama seperti Adi katakan bahwa ini kompetisi dan
FTJ memang area untuk kita bertanding gitu. Jadi bukan lagi mungkin kalau prosesnya ditarik lebih jauh mungkin akan lebih banyak kemungkinan eksploratif yang lebih banyak kemungkinannya, tapi karena waktunya juga mepet dan keadaan juga sulit untuk latihan dari teman-teman grup, persiasatan di FTJ itu menjadi sesuatu yang lumrah nggak sih menurut lu? Ya, sangat lumrah. Gini, kenapa tiba-tiba main di bunker gitu ya? Sebetulnya kehilangan kru sih. Nggak ada. Tapi ternyata bunker punya kekuatan yang cukup Mistik. Iya, mistik dan punya cukup kekuatan gitu loh. Artinya ada estetika yang nggak perlu dibangun lewat susah-susah, penanda-penanda yang seperti kita umumnya main teater lah ya, ada ini, ada itu, ada kru yang banyak, ada macam-macam. Tapi cukup di sini ternyata memberikan peluang yang istilahnya tuh di sini malah lebih nyaman, pemainnya malah lebih nyaman gitu loh. Artinya blocking nggak terlalu lebar, padahal waktu latihan kita blockingnya lebar. Cuma kesadarannya ternyata tumbuh pada saat ketika kita pindah di sini jadi sempit gitu loh ininya, dan itu lebih enak ditonton. Tadi sebenarnya di podcast ini istilahnya gue pengen ngomong sesuatu yang berbeda sih. Apa itu? Jadi misalnya gini ya, kalau seperti persiapan teater umumnya gitu kan, ada bedah naskah, ada antropologi apa yang mau disampaikan, yang konteksnya dengan hubungan dengan naskah, terus kemudian karakter, peran, ada latar belakang yang berbagai pengetahuan gitu loh. Tapi itu udah umum lah ya, udah hampir setiap kreator pasti akan ngomongin itu, akan membedah naskah, terus kemudian menjabarkannya kepada para pemain kan, karakternya, latar belakangnya. Nah ini yang paling menarik buat gue justru bukan itunya, tapi justru pertengkarannya. Jadi sepanjang waktu gue latihan, ini aktor berempat ini berantem dulu. Jadi nggak ada yang klop semuanya. Mereka pada saat ketika setelah latihan mereka, "Di, lu mainnya bener dong, Di, emosi gue nggak masuk nih, gini nih." Enggak, itu kan, pokoknya setiap hari latihan ribut dulu. Jadi gue nggak banyak ngomong soal itu. Ini orang pada ribut dulu ya, kenapa ya? Nggak apa-apa, itu akhirnya gue coba mengklarifikasi lewat jualan gitu ya. Mungkin ini perasaannya lagi dia emosinya lagi tinggi, sementara lu turun, maka akhirnya lu dimakan marah-marahin. Mungkin itu bisa terima nggak? Iya bisa gue terima. Akhirnya clear lagi. Besokan latihan begitu terus sampai ke GR begitu. "Bang, lu kacau, lu mainnya, lu marah-marah dulu." Padahal nggak ada yang makan kambing ya. Nggak ini. Tapi pada saat ketika pertunjukan, kesadaran itu malah ini loh, hilang di mereka. Nah ini yang perlu gua jadi bahan pelajaran buat anjir, semarah-marahnya orang pada saat ketika di satu posisi di mana dia udah siap mentas, nggak ada tuh yang namanya dia marah-marah lagi. Ayo loh, semuanya bertanggung jawab atas persoalannya sendiri masing-masing. Ini yang jadi bahan pelajaran sih buat gua. Ternyata memang setiap manusia, setiap orang bahwa seniman itu harus punya kesadaran tinggi, ya itu kelihatan di pertunjukan itu sendiri gitu loh. Jadi nggak ada yang marah-marah. Nah terus kemudian setelah pertunjukan baru ada salah satu orang ngomong, "Bang," tapi gua nggak sebutin ya orangnya ya, "Bang, gua mainnya jelek ya." "Iya, kenapa ya lu jelek ya?" "Habis gini, gue melihat lawan main mukanya grogi." "Loh, kok bisa ya lu berpikir kayak gitu? Harusnya kan lu main-main aja." Akhirnya ternyata saraf motorik dia terganggu gitu loh. Jadi saking curiga ke teman main, ngelihat mukanya grogi, dia jadi grogi, salah. Nah padahal itu udah berkali, ini persoalan menarik loh buat gue loh. Jadi gue bukan ngomongin soal antropologi lelaki jahanam, bukan. Ini keseruan pada saat ketika latihan gitu loh, dari awal sampai terakhir itu berantem mulu. Sampai akhirnya untung gua ini ya, alhamdulillahirabbil alamin, saya sudah rendah hati gitu kan. Akhirnya ya udahlah, lu mah ribut nggak apa-apa, yang penting pertunjukannya bagus kan, sutradara mintanya gitu kan. Tapi ada baiknya sebuah proses, ada discuss atau ada gesekan antara satu pemain dengan satu pemain yang lain untuk saling mengkritik dan memperbaiki. Dan kejadian itu biasanya terjadi juga nggak di STTPLN, sama nggak nih kasusnya?
Ya kurang lebih sama sih Bang, apalagi untuk nentuin waktu latihan ya, karena kan kita mahasiswa juga, jadi ngumpulin jamnya mahasiswa buat lowong, buat senggang itu yang susah sih. Kasusnya Bang sama Adi juga Bang. ngajar, aku juga kerja. Sama, kamu tuh kasusnya susah untuk datang latihan, kalau ini susah untuk pulangnya. Oh gitu. Latihannya susah. Oh iya. Datang Itu- tadi undang pulang tidak diantar. Nggak Karena pulang-pulang kan di atas. Sebenarnya naskah Lalaki Jahanam ini gue kena kutukan. Benar jahanam jadinya. Iya, jadi bener-bener jahanam. Jadi 2 pemain itu nggak punya motor. Motor gue sampai rusak turun mesin dan itu ngabisin duit banyak gitu loh. Tapi nggak apa-apalah, aduh. Masih Astrea ya? Bukan, Bukan, udah. Masih ya, Pak, ya? Bukan Astrea sih. Kalau Astrea mau udah pecah begini kali ini gitu. Kan udah C tadi ya Bang ya. Nah, kalau gue sih masih ada adegan yang gue nonton, gue kan ngedit ya, jadi gue nonton pertunjukan itu dari video. Ada adegan yang buat gue menarik Bang, itu efek hujan itu emang buat gue sih keren, dan itu diakuin juga. Gue tanya-tanya teman-teman, efek hujan itu keren. Nah, kalau buat dari Bang Join, gue masih ke hal apa yang lo lihat dari Adi. Kan lo juga kenal Mas Adi nih, proses perjalanannya. Iya. Tiba-tiba dibawa realis itu apa yang lo lihat dari kenapa kritikan lo terhadap pertunjukan Adi saat ini? Iya, yang penting sih asal si Adinya mau memaafkan gua aja. Kenapa tuh? Gak apa-apa kan, artinya gini ya, di teater itu kan kita semua punya apa ya istilahnya ya, punya Latar belakang. iya, punya latar belakang, punya keinginan kuat terhadap konsep, terhadap peristiwa yang mau kita iniin gitu loh. Terus tiba-tiba kayak misalnya gini, tukang air pikulan tiba-tiba harus ngebetulin kunci, otomatis dia tidak nyambung ininya. Secara keilmuan aja jelas itu enggak ini gitu loh. Cuma di teater tidak ada itu, tidak ada istilah yang namanya orang punya spesifikasi terhadap situasi ini. Suatu istilah, artinya Adi coba berusaha untuk masuk ke ranah realisme yang seutuhnya, misalkan artinya konsep-konsep cara berpikir, cara melihat antropologi masyarakat di sekitarnya sudah terbaca sama dia. Cuma kan yang paling sulit itu kan adalah estetika, itu kan rahasia gitu ya, masih gelap di dalam pencarian-pencarian. Cuma ada yang berhasil, ada yang enggak gitu loh. Terus ada yang ada yang setengah-setengah. Nah, Adi termasuk di pertunjukannya itu setengah melakukan krianya gitu loh, kreativitasnya setengah-setengah, nggak totalitas apa ya, seperti pada saat ketika dia membunyikan kata-kata di dalam laptopnya gitu loh. Duh, teksnya mungkin bisa begini, bisa gitu. Nah, yang paling sulit itu kan buat gua, apa iya emosinya kayak begini gitu. Apa iya emosi yang disampaikan oleh aktornya ini begini gitu kan. Artinya Adi sebagai penulis juga sebagai sutradara udah harus pasrah sama keadaan itu. Itu artinya kan semua dipegang sama siapa namanya, sama aktornya kan. Mau dibalikin kayak, mau dinunggingin kayak apa, ya udah kejadiannya kayak begitu ya sudah lah gitu kan. Cuma memang persentase kepuasannya agak drop memang kelihatannya gitu loh. Jadi konsep berpikir, konsep menulis, konsep estetikanya tidak tertuang di dalam gue sih ngelihatnya gitu ya, ngelihat pertunjukannya Warung 3 ini, gue ngelihatnya itu secara mistisnya juga kurang kental lah semuanya gitu loh. Latar belakang peristiwanya cukup menarik, cuman ya itu sulit memang memindahkan peristiwa ke dalam panggung dengan ada idiom-idiom aktor, ada artistik, itu hal yang mustahil. Kenapa gue sering membaca satu pertunjukan satu sama lain, karena sebenarnya podcast ini gue cuma memindahkan tempat nongkrong yang biasa. Kalau ada pertunjukan orang ngobrolin pertunjukannya di belakang kan, ini biar sekalian ketemu satu sama lain. Ngaduin orang ini mana namanya. Dan itu mahal itu Bang di situ tuh. Hampurannya. Nanti Adi akan coba mengkritik juga, bukan mengkritik ya, lebih bagaimana Adi membaca pertunjukan SAJ, karena agak menyebalkan juga SAJ karena di tempat yang sempit, tapi penontonnya membludak juga datang ke Indraja.
dengan pemain-pemain yang gue jarang lihat di Sindikat Aktor Jakarta sebelumnya. Ini pemain-pemain yang memang baru juga, walaupun pemain-pemain lama tapi baru juga berproses sama Bang Jo. Nah, kalau Adi kan juga ngebaca nih pertunjukan SAJ. Kemarin itu kalau lu Adi nonton ya, nonton di sini. Dari bacanya Adi ngebaca pertunjukan Bang Jo yang sekarang ini, gimana tuh Di? Gue sih jujur ya, kalau gue nonton sendiri yang baca pertunjukannya Bang Jo ini kemarin ya, gue sangat terhibur sama satu pemain lu itu Bang. Walaupun gue ada di sini tapi gue terhibur loh. Ada hiburannya, ada gue komedinya. Tapi memang kalau kritikan gue, jahanamnya itu kalau bacaan teman-teman jahanamnya itu kurang gitu. Ada yang ngebilang kayak gitu. Jahanamnya di mana ya, pada nyari-nyari jahanam. Umi juga nyariin jahanamnya di mana. Sampai pulang dia sampai mandi lu Bang. Itu bacaan masing-masing teman-teman penonton. Nah, dari Mas Adi sendiri ngelihat pertunjukan SAJ itu kayak gimana tuh? Sebelum dijawab gue berdoa dulu boleh gak? Boleh. Mudah-mudahan gue gak dijelek-jelekin, amin. Apa poin banget sih? Seperti itu pesan-pesan. Bang Jo itu kan penuh anekdot ya, Anekdot hidupnya gitu ya. Dan kalau yang kemarin-kemarin memang itu SAJ-nya Sindikat Aktor Jakarta, gue bilang sekarang mah tetap SAJ, Sindikat Aktor Join. After join. Ada seneng gitu lihat Bang Jo tuh hidupnya ini ya selektif, jumpalitannya luar biasa lah gitu dia. Ih, topeng monyet kali aku tuh. Karena kan kalau lihat Bang Jo, lihat aja TikToknya dia tuh itu TikToknya gitu banget Bang Jo banget tuh dia tuh ya. Kamu harus punya guru semuanya. Ini guru saya nih. Oh, ayam ya. Guru vokal ya. Kan ditampilin tuh. Gitu ya Bang Jo ya. Ya. Bagaimanapun juga kan Bang Jo, gue pernah disurudahin Bang Jo sekali untuk Macbeth dan Nyesel sih. enggak, itu emang baru berasa untuk pencarian aktornya memang itu di Bang Jo banget lah untuk pencarian. Berarti ya. Pernah di Iya. Macbeth. Wah, Kan lupa dia gue. 2000. Universitas Mercubuana. Iya. Ya ini yang delay malah ininya gimana sih? Hostnya malah delay, Hostnya nggak berpengalaman. Desetnya kurang nih pendesetnya Iya. siapa? Aduh, salah host siapa? kita ya. Minumannya kurang Bang. Mestinya Andi F. Noya. Kan dia. Lanjut sih. Iya. Bang Jo Jangan nggak berani ngomong gitu dong. Iya. Nggak apa-apa Di, gue udah maafin kok lu mau ngomong salah juga. Udah tadi SAJ kata dia. eh, Tiket aktor join. tapi ya aku kelihatannya barangkali kita udah lama nggak diklat kali ya Bang Jo ya, diklat di Cigamea gitu dia ya, jadi malam gitu, besok paginya ke air terjun ya kan, besok paginya tidur di mana, jadi energi anak mudanya gitu dia tuh sampai memang ke Bang Jo gitu ya. Kita udah lama gitu barangkali nggak ke Cigamea gitu ya. Sehingga kemarin melihat punten gitu dianya Bang Jo kayak capek gitu dia ya. Udah mulai capek gitu dia barangkali juga. Bang Jo makan kacang dulu masa dikupas. Ditelan. Iya. Kayaknya kan surprise-nya kan, wih, ini memang bukan teman-teman SAJ. Ya, bagaimana? Iya, lu kan SAJ Sindikat Aktor Jakarta kan. Join. Jadi agak sedikit kesan capek gitu dia tuh dari Bang Jo. Karena Bang Jo itu kalau untuk blocking emang tanda kutip lah anjay-anjayan lah gitu dianya. Kalau untuk blocking gitu dia luar biasa capek juga gitu ngikutin, udah blockingnya capek, pendalaman pengaktorannya juga capek gitu dia tuh ya, belum lagi memanfaatkan semua properti yang dipegang sama si aktor, handprop-nya juga capek. Tapi
ngelihat kemarin kan terakhir percaya tuh ya. Iya. Perca gitu dia. Perca agak masih ini yes aja gitu dia. Tapi ketika di kemarin lagi Jahanam ada kesan Bang Jo kayak capek atau misalkan Bang Jo sendirian kali ini. Nggak ada ininya, temen ininya ya. Bukan teman intim gitu, tapi intimnya dalam hal yang lain gitu. Dia dulu waktu di Amuba kita banyak di teman intimnya semuanya gitu. Iya benar. Jadi energinya nyampe lah. Padahal gitu. Hampura tuh sebelumnya Tapi gitu Bang Jo. Benar. Enggak sih, justru gue diberi semangat sama temen bahwa apa namanya, siapapun bisa jadi generasi gitu. Kalau lu berharap sama orang yang sudah tidak ada, malah gue akan stres. Jadi siapapun bisa jadi temen, bisa jadi aktor, bisa jadi temen diskus gitu. Gue malah disaraninnya gitu, nggak bisa lu berharap pada orang yang sudah pergi terlalu lama, nggak bisa kreatif lagi, nggak bisa diandelin, dan sudah terbukti berapa kali produksi itu gagal lagi karena waktu yang apa? Contoh misalnya kan tadinya ada Kiwil nih di sini nih, dia antusias, dia semangat main di Lelaki Jahanam ini. Tapi karena dia pulangnya itu jam setengah 12 sehingga apa ya, kita di sini udah kematangan otaknya, udah ngeleleh gitu. Kita mulai latihan, tapi memang energi nggak semangat. Jam berapa kita mulai itu? Jam 12 sampai setengah 2. Wah, nggak bisa nih. Akhirnya ditelepon lagi, Will, lu nggak bisa main ya? Ya bang, gini. Ya tapi gua nggak bisa juga, spirit itu akhirnya drop gitu loh. Ya, untung dia punya kerendahan hati untuk, ya udah nggak apa-apa lah, diserahin gitu loh. Nah, apa namanya, jadi spirit itu harus diciptakan lagi di ruang-ruang orang-orang yang baru, yang justru beda berpikirnya gitu. Mungkin itu jadinya yang bacaan Adi bahwa ya, mungkin pertunjukan lo jadi berbeda dengan warna SAJ yang sebelumnya teman-teman ketahui gitu. Iya. Tapi sebenarnya gini sih, sejak tahun 2011 itu, gue udah punya prinsip bahwa apa namanya istilahnya, punya brand sendiri gitu. Misalnya gini, kan dulu waktu kita teater Amuba ya, wah settingnya itu gede, orangnya kecil. Jadi kemauannya gede gitu loh. Kemauan sutradara tuh harus diikutin dan egois banget. Harus gini, harus itu. Wah, marahnya gini, marahnya gitu. Tapi ternyata menenggelamkan semuanya gitu. Jadi dari situ kita belajar gitu loh. Teman-teman kalau Adi masih inget, wih tolong patungan dong, gue mau nonton teater Kail nih di tim. Waktu itu dia teater Kail itu kan senior. Iya. Dia bawain apa waktu itu, lupa ya. Luka ya? Luka di teater kecil. Nah, habis itu anak-anak ngumpulin duit nih. Setelah ngumpulin duit, terkumpullah duit. Waktu itu berangkat dari Mercu Buana ke tim itu cukup macet. Akhirnya ke Tanah Abang dulu, naik mobil angkot, udah berdiri macet terus nyampe ke tim itu, pokoknya kita tinggal satu orang beli tiket lah 75.000 masuk. Ada siapa namanya? Ada apa tuh istilahnya? Yang bawa center itu? Apa sih ini, Mas? Tiketing. Ya, orang tiketing dulu. Duduklah di situ kita nyaman, lampu gelap, adegan dibuka, tiba-tiba ada orang nyebrang, ada bunyi bel, ting, terus ada orang melintas pelan banget, sampai sekitar 15 menit, udah mulai stres tuh, wah, akhirnya nyampe juga kan dia ke ujung, alhamdulillah dia nyampe, terus dari ujung panggung sebelah kanan muncul lagi 20 menit dengan tank sama dengan lilit-lilit kain. Wah, stres nih. Apa iya teater begini? Gitu. Akhirnya pertunjukan itu terus berjalan kayak begitu, pelan banget. Selesailah pertunjukan. Akhirnya gue ucapin selamat, terima kasih Bang, gue panas dingin nonton ini nih, meriang. Nah, sejak itu gue berpikir bahwa membahagiakan penonton itu penting gitu. Jadi jangan sampai dia stres apapun. Akhirnya konsep yang kemudian gua adopsi sekarang adalah, bayangkan kalau misalkan ada orang nonton teater SAJ misalkan di gedung tim, terus dia adanya di jauh sekali gitu, belum kena macet, kena apa, tiba-tiba nonton dia pusing, akan sama mungkin ininya. Tapi gua harus memilah antara entertain dan teater 50-50. Jadi gua ngeblend itu tuh. Jadi ada kebahagiaan, ada ini, makanya kalau di teater ada ranah yang kenapa sih nggak kita iniin aja yang mustahil gitu loh. Yang mustahil itu kan membahagiakan orang lain gitu loh.
sampai dia nggak keduga ini. Nah itulah akhirnya gue punya grand design pertunjukan teater tuh 50-50 antara teater yang di naskah dengan entertain yang gue tangkap sendiri gitu. Itu di blend jadi orang bilang mah ngaco sih gitu. Tapi penonton senang dan tertawa gitu. Ini kalau gue lihat nonton pertunjukan yang Bang Jo ya, emang Bang Jo tuh selalu pertunjukannya selalu ada entertain di situ. Dia nggak pernah ngelepasin hal-hal yang sifatnya hiburan-hiburan di bagian-bagian pertunjukan, dan itu selalu lu bikin apapun pasti ada itunya. Mau main Enmos pun yang naskahnya tentang persahabatan dua orang sedih gitu, tetap aja di tengah-tengah ada Oh iya, ada kurang ajar ya. ada kurang ajar ya. Sama Adi juga sering membangun entertain dari visual gue ngeliat cara-cara dia kalau bikin kostum tuh keren-keren Bang. Gue inget banget terakhir tuh bikin kostum yang lolos STTPL lolos final tuh apa dia? Front. Wah itu anjing. Itu keren banget. Nah, buat gue sharingnya Bang Jo nih penting banget ya, karena Bang Jo nih cukup lama di FTJ dan dia punya tadi kalau bacanya Adi tentang kompetisi, Bang Jo ini udah punya kuncinya. Iya. Salah satu orang yang udah punya kuncinya. Udah tahu nih ngebaca kompetisi yang ini seperti apa setiap tahunnya, apa yang harus gue munculin. Walaupun di FTJ kali ini memang semua punya dinamika yang sama gitu, yaitu kesulitan latihan bla bla dan lain-lain, proses yang singkat dan lain-lain. Yang tadi terjadi di SAJ saat ini tuh terjadi juga di STTPLN dengan beda permasalahannya, tapi konsep trouble-nya pasti sama itu, tentang kesusahan dan kesulitan latihan. Nah, gue tadi ngebaca kayak misalnya gini, Bang Jo coba mensiasati ide, karena di Festival Teater Jakarta ke-48 ini memang yang dicari itu adalah ide, Bang. Memang kagak ada yang selesai dan utuh secara penuh gitu ya. Iya. Ya. Tapi karena waktu, durasi, dan keadaan yang alhamdulillah masih bisa kita pentas, akhirnya ide dan gagasan itu menjadi penting. Nextnya apakah akan lebih kuat lagi, punya potensi seperti apa? Nah, pertanyaan terakhir nih buat dua sutradara ini. Potensi ide dan gagasan itu, kalau di sebuah pertunjukan, itu bentuknya seperti apa sih Bang? Harus ide dan gagasan seperti apa yang mempunyai kemungkinan dia bisa lebih gitu. Karena buat gua ide dan gagasan itu bagus, tapi kalau perangkatnya tidak dihitung, itu akan jadi sesuatu yang percuma juga, dia nggak akan berkembang juga. Iya. Menurut lu kayak gimana ide dan gagasan, dan ini bisa menjadi sharing buat teman-teman lain di FTJ kayak gitu. Di selalu FTJ itu permasalahan itu. Dia pertunjukannya nggak utuh nih, ada trouble, masalah, ada ini, ada itu. Enggak, tapi ide dan gagasannya bagus gitu. Ide gagasan seperti apa yang seharusnya punya kemungkinan bahwa dia bisa lebih baik gitu di final. Dari Adi dulu. Awang Jo. Kalau menurut gua dramaturg naskah dengan dramaturg pertunjukan beda. Oke. Jadi ketika misalkan gua membuat naskah gitu, dia tuh ya udah selesai di teks, dialog, kemudian adegan, semuanya, belum masuk ke dramaturg pertunjukan, masuk ke casting orangnya, kemudian fisiografinya, kemudian belum lagi blockingannya, sampai hari H itu dia tuh ya, sampai mau gong kedua juga itu dramaturg pertunjukan terus berubah gitu ya. Sementara naskahnya sudah selesai duluan gitu. Drama kan kalau Sehner kan begitu kan, ada dua, dramaturg naskah, ada dramaturg pertunjukan. Dramaturg pertunjukan ini yang kalau menurut gue organik, dia organik, jadi dia tumbuh terus. Bahkan kalau misalkan ketika latihan nggak ada adegan kayak gitu, tiba-tiba pas pertunjukan ada adegan kayak gitu gimana? Iya. Tiba-tiba gue mau masuk aja gitu, gue masuk aja pokoknya bawa kardus aja gitu. Latihan mah nggak ada. Latihan mah kagak ada, gua makan palanya si pada sehari mah nggak ada. Itu pertunjukan, pas itu malah pas pertunjukan aja gitu, tiba-tiba muncul ada gitu. Itu kan terus sampai dengan selesai. Kalau menurut gua ya dramaturg pertunjukan terus tumbuh gitu. Pun dengan nanti gitu dia terus aja tumbuh menurut gua.
terus tumbuh ya dari si pertunjukannya. Kalau mengenai masalah ide kan, ide gagasan itu dia tergantung bacaan sih ya, baik lagi sih kan ada dua rumusannya gitu dia, lu pengalaman dan pemahaman lu baca buku diskusi kayak gini Bang Jo ini kan ya, tapi bagian juga dari pengalaman, tapi tetap gitu dia kan kayak patah gitu dia, pengalaman adalah pengalaman terbaik gitu dia, atau jangan malu bertanya ke Bang Jo nanti sesat di kamar gitu, juga gitu dia. Gitu aja dulu kali. Kalau dari Bang Jo juga dari aku. Iya. Bagi-bagi kunci untuk membaca ide Iya, dan sebenarnya sama ya sama Adi ya. Gue sampai sempat bilang bahwa teater itu ternyata tidak lahir di kepala sendiri. Maka akhirnya kemudian teman-teman lah yang harus datang menonton pertunjukan gue, mendiskusikannya. Dari mereka lah semuanya kebongkar gitu. Semenjak sebelum 2 minggu atau seminggu sebelum mentas itu mereka kita undang, input itu kita saring gitu. Jadi ternyata akhirnya apa yang disebut Adi tentang dramaturgi teks dan dramaturgi peristiwa ternyata memang bisa berubah total ketika ada orang lain masuk di tengah-tengahnya, terus kemudian mengacak-acak seluruh dramaturgi teks dan lain-lainnya. Nah ini yang harus kita terima gitu loh. Jadi kita nggak menelan bulat-bulat tentang ide kita, gagasan kita. Semua bisa bisa diolah dari cara berpikir orang lain lewat latihan-latihan yang didiskusikan gitu. Jadi gue mengatakan bahwa ide sebetulnya tidak tumbuh dari kepala satu orang, tapi menjadi kontribusi bersama. Maka itu jadi baik semua. Oke. Dari Tiara ngebaca sutradara bawain naskah yang saat ini, harapan next naskah selanjutnya apa? Ya balik ke Bang Adi sih. Saya kalau realis kayaknya lebih susah sih Bang, karena kita benar-benar harus men-capture kejadian nyata terus dibawain ke panggung, ternyata berat banget dibanding naskah sebelumnya gitu. Kesulitannya akan lebih sulit, iya dia lebih sulit realis ya ternyata ya. Segitu pusingnya Bang Budi tuh ya. Tapi enak juga, enak banget ya. Seru ketagihan ya. Enak ya, maksud gue kemarin ngomong gitu dia tuh. Ya pernah waktu di sini kan Bang Jo waktu workshop saudara kan. Karena waktu komedi waktu itu bahasa ininya mah belakang panggungnya mah anjing bikin naskah cuman dari depan rumahnya doang gitu. Gue TA harus sampai ke Jawa Timur gitu dia Pacitan nginep dulu, riset dulu gitu dia. Ternyata di depan rumahnya ada. Depan rumahnya ada. Ayo gini doang gitu dia. Gitu bahasa itunya lah gitu. Terus kemudian cobalah. Ada lah pasti bisa lah. Capture dari deket-deket lah gitu ya. Ya akhirnya kayak gitu dan iya enak juga ya. Gitu dia kalau misalkan kita tambahin bumbu-bumbu yang tiba-tiba kita mau keluar baru keluar dari pintu gitu Bang Jo ya, tiba-tiba ada ibu-ibu nyerocot dari pasar gitu, kok enak banget ini nyerocotnya nih terus aja. Nah, terus sekarang mau di dalam rumah ataupun di luar rumah kayak gitu dia tidak ada lagi apa sih batasan apa ya, kayak apa sih wagu itu apa ya, wagu itu malu kali ya gimana ya? Iya malu ya, jadi ya itulah omongan orang tuh mau di dalam rumah di luar rumah terus aja tahu gitu, apa di dalam rumah juga tahu juga di luar kan gang sempit gitu dia. Selimi pernah gue boleh ngejelasin tentang jahanam nggak yang tadi banyak kan lu nggak tahu. Jadi gini ya sebenarnya ya, Indra Tranggono sendiri menulis itu sebenarnya judulnya 6 Jahanam. Peristiwanya sama, semuanya suspend tentang pembunuh, tentang kok uang ini nggak boleh dibagi-bagi sih gitu loh. Jadi pertama gue harus menjelaskan tentang jahanam menurut kacamata gue adalah sesuatu peristiwa terjadi baru dia bilang itu jahanam. Nggak ada yang namanya jahanam itu muncul dari mulut baru ada peristiwa, nggak ada. Gue ngelihat jahanam itu terjadi dulu baru kemudian kita di otak kita terstigma ada jahanam gitu loh. Jadi gini, sederhananya gini, duit ada, ya kan? Duit ada. Mereka melakukan perampokan berempat, gitu kan? Nggak usah lah ngomongin jasa, nggak usah lah ngomongin ini, semua taruhannya nyawa gitu loh. Kenapa nggak dibagi aja? Kenapa tiba-tiba di situ nggak boleh ada yang nyentuh karena jasa gue paling tinggi, gue yang paling berat, gue yang paling macan, lu tikus nggak bisa.
Kenapa harus ngomong kayak gitu? Menurut gua ini jahanam. Sederhana itu sih gua ngelihat bahwa jahanam itu bukan semacam pemukulan, pembunuhan atau apa, tapi egoisnya dia adalah yang membuat manusia itu terjerumus ke dalam jahanam itu sendiri gitu. Nih gue bagi kopi, nggak bisa lu, ini hutan nih, nggak bisa lu cari sendiri, kan itu jahanam. Walaupun itu peristiwanya apa ya, asap gitu loh. Lu tega banget sih, sampai akhirnya gue mati. Itu jahanam nggak? Jadi peristiwa jahanam yang ditulis sama Indra Tenggono, gue ngelihatnya bahwa ini, wah ini semiotik banget sih jahanamnya, padahal naskahnya real loh, gitu loh. Jadi ada jahanam rahasia yang memang orang pada saat gue baca cerpennya aja, ini jahanamnya mana ya? Pertama gitu, tapi setelah diselidiki, wow ini ternyata. Jadi ada istilah bahasa siapa gitu menyebutnya, kok ada terang memilih gelap sih, gitu loh. Udah sih bagi-bagi aja, mungkin keluarga lu bisa bahagia, bisa beli mobil, bisa beli cincin atau apa gitu kan, bisa beli motor, udah kelar persoalan. Tapi karena ya itulah, karena jahanamnya itu. Kalau jahanam memang bergerak sih bang. Kalau mungkin kalau buat anak milenial ya, kayak anak-anak umuran Tiara atau gua kan sama nih, ngebaca jahanam itu kita tahu nggak pernah kita pakai bang, jarang sekali kita pakai. Itu sastra 70-an nih. Iya, karena neraka jahanam kan lahir ya kan awalnya. Tapi jahanamnya, gue pernah ngebaca Albert Camus atau siapa gitu, bahwa hakikatnya manusia itu ingin menguasai lah. Jadi ketika dia berkelompok atau bersendiri, dia tetap ada haus ingin menguasai sesuatu, walaupun ada sesuatu di depan yang bisa diambil bareng-bareng. Tapi hakikatnya dia pengen menguasai. Nah, kalau dari bacaan jahanam memang teman-teman kadang-kadang tergantung lagi-lagi karena ini kompetisi ya. Karena ini kompetisi, penilaiannya ada di kepala 3 juri yang punya objektivitas yang berbeda-beda, maka penafsiran jahanamnya akan juga berbeda-beda dari tadi seperti yang gue simpulkan dari dua ide dan gagasan dari Adi dan Bang Join, bahwa ide itu terus saja bergerak, dan memang ide dan gagasan yang kita pikirkan, kita inginkan diterjemahkan ke pertunjukan bisa berubah dan bergerak menjadi apa saja. Maka kekuatannya adalah kembali ke 3 juri itu. Nah, yang pasti ya kompetisi pasti ada kalah ada menang ya. Dan gue yakin di 7 grup ini buat gue apresiasi, udah bisa pentas saya udah syukur lah. Semua punya permasalahan masing-masing. Tapi tetap harus ada yang memenangkan dan mewakili Jakarta Barat ke tingkat nasional. Dari Adi, Bang Jo, dan Tiara, kalau nontonin pertunjukan lain, ada nggak? Gue minta 1, 2, 3 dari lu semua, kira-kira grup 1, 2, 3-nya menurut lu siapa? Dari Tiara dulu dah, ya mudahan. Tiara nggak nonton gak bang? Nggak ada yang nonton? Tiara baru nonton tadi satu. Ini doang? Iya. Dari Mas Adi? Karena gua nonton Bang Jo ya Bang Jo. Bang Jo. Lu nonton semua nggak Bang Jo? Iya nonton semua. Kalau gua nonton ya Adi. Iya. Adi masuk ya? Adi masuk. Yay, 1 point. Tapi kalau Bang Jo yang ngomong Adi masuk berarti udah pasti masuk. Ya kan nggak mungkin gua ngomongin diri gua sendiri. Join masuk kan gitu. Jadi ya, gua mendingin ngomongin yang tapi ada. sajanya masuk. Nggak tahu lah. Nggak, sebenarnya gini sih ya, prinsip festival itu kan kita masuk ke dalam satu sistem gitu ya. Mau tidak mau. Mau tidak mau kita. Yang penting kita ini deh pandai-pandailah membawa diri. Pandai-pandainya berkarya agar orang lain senang. Bentar Bang Jo. Harusnya di ini juga, maksud gua nggak tahu apakah udah pernah gitu dia itu kan mau nggak mau gitu Bang Jo, festival itu kalau di Jakarta gitu dia tuh ya udah bukan cuman ajang menang kalah, tapi selera. Iya bukan. Gua udah, kalau buat gua ini kok kayak jadi ini ya course gitu ya, maksudnya kutukan gitu dia. kayak kutukan, gue kutukannya kenapa sih gue harus milih teater gitu dia dari SMA, kuliah sekarang gitu dia. Terus kan jadi buat gue kalau untuk festival Jakarta mau FTP, mau FTJ itu ada jadi festival, di lomba melulu gitu. Tapi kalau menurut gue Bang, itu udah jadi lembaga pendidikan. Okay. Jadi festival itu buat gue lembaga pendidikan loh, bener. Jadi gue ngeliatnya kayak gitu ya. Lu coba lu sekali dan dah ngasih latihan sehari aja nih anak PLN tuh dia tuh. Iya loh. Jadi bentuk tubuhnya tuh sama kayak bentuk rumusan gitu dia. Aku gitu dia juga. Ada rumus. Dia kan rumusan dulu gitu dia tuh. Jadi buat gue tuh
mau FTJ apalagi kan FTJ gitu ya. FTP lah itu. FTP juga Festival Teater Pelajar jauh dari event perlombaan. Buat gue ini wahana pendidikan gitu kayak. Iya betul, setuju gua. FTJ itu tadi ya. Buat pembelajaran sebetulnya. Tapi bukan orang-orang yang sudah terlalu lama di sini ya. Karena ya kekurangan kita itu sebenarnya manajemen sih. Kekacauannya itu ada pada manajemen sih. Misalnya gini ya, kita bertahun-tahun terus aja berfestival, tapi manajemen pada saat ketika senior semua nggak ngegarap tentang manajemennya, akhirnya semuanya runtuh gitu. Nggak bisa terkendali, akhirnya mati lagi misalkan. Nah, tapi kalau bahwa Festival Teater Jakarta adalah sebagai sebuah pembelajaran, gue sangat setuju karena setiap orang eventnya ada di situ gitu loh. Masa lu mau show penontonnya nggak termanage dan lain-lainnya tidak terjaga, terus tiba-tiba langsung mau show, dari mana itunya ya itunya rumusannya gitu loh. Artinya barangkali FTJ adalah event di mana kita harus memang belajar selain membuat estetika ya membuat manajemen gitu sih. Tapi memang gue di tahun ini agak ada yang kurang bang. Kurang apa koreng? Tentang trouble. Goreng kuku berkoreng. Tentang trouble penonton juga sebenarnya banyak pertunjukan yang potensinya bagus. Ya. Tapi karena tidak ada penonton, tidak ada feedback balik. Ternyata penonton di sebuah pertunjukan teater itu penting banget ya. Ya. Kayak khususnya kayak pertunjukan-pertunjukan yang realis, kayak pertunjukan model-model kayak lu itu yang butuh feedback penonton tuh memperkuat pertunjukan itu. Jadi persentasinya jadi turun kalau gue lihat karena tidak ada penonton. Nah, gue berharap mudah-mudahan tahun depan kita bisa ada penonton. Ya kan lah. dalam dunia yang real, dalam dunia akal sehat, kita membicarakan teater yang belum pentas itu, memang pasti kita mengatakan gimana sih enaknya main teater tanpa penonton. Terus kemudian kata-kata itu hilang begitu saja pada saat ketika kita mentas tanpa penonton. Tapi kenyataannya luar biasa gitu loh. Nggak masalah buat peserta ya. Nggak berpikir, males lah nggak ada penonton. Kayak gitu. Akhirnya ternyata nggak ada itu. Dihilang sendiri. Nggak hilang dengan sendirinya gitu loh. Jadi webinar maupun live atau langsung ada penonton bukan jadi persoalan. Nggak jadi persoalan. Yang penting gimana membuat karya yang baik itu sih. Perangnya di situ sebetulnya. Siap. Thank you Bang Join, thank you Mas Adi, thank you Tiara. Podcast pertama ini gue mau ngasih tahu pertama jadinya. Pertama. Hah? Pertama? Iya. Gue pikir awal. Pertunjukan STT-PLN itu akan ada di STT IT PLN, Institut Teknologi. IT Institut PLN. Teater. Institut Teknologi. Teater STT IT PLN. Teater 1 IT PLN. Teater 1 IT PLN itu akan di live streamingkan di hari Senin tanggal 1 November jam 8 malam di YouTube-nya Ikatan Drama Jakarta Barat. Dan untuk pertunjukannya Sindikat Aktor Jakarta ada di tanggal 2 pukul 8 malam di YouTube-nya Ikatan Drama Jakarta Barat juga. Jadi teman-teman penonton yang mau menonton pertunjukan mereka berdua, tontonin aja setiap hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ya, Bro. Sampai tanggal 8. Sampai tanggal 8 di YouTube-nya Ikatan Drama Jakarta Barat. Sekali lagi makasih semuanya. Sukses selalu. Gue bacain satu dong. Boleh. Ini ada satu quote dari Mas Adi. Iya, waktu itu karena ada soundtracknya dong dari itu kan. Boleh diisi ya, Bro. Di RK. Seperti Rabi Ibu. Jadi ini gue sempat tulis nih, karena emang kondisinya beda semuanya kan. Ini premisnya aja intinya. Kita kembali lagi pada saat kondisi kini, kendala waktu, kendala pandemi, kendala niat, dan segudang kendala-kendala lainnya ada di hadapan kita bersama. Pun dengan saya yang memiliki segudang kendala depan mata. Tapi produksi teater dan FTJ tetap menjadi magnet besar yang memang butuh perhatian dan kesiapan mental serta teknikal yang tidak bisa disamakan dengan produksi teater untuk pementasan biasa. Ini FTJ. Dan manisnya gempita dari remah-remah pelaksanaan festival tertua di Indonesia membutuhkan energi yang tidak terbatas untuk meraih peringkat juara. Bukan hanya sekedar naskah yang baik, pemeranan yang baik, penyutradaraan yang baik, tim produksi yang baik, pendanaan yang baik, namun kesemua variabel tersebut tidak bisa dinomorduakan mana yang harus terlebih dahulu diutamakan. Kesemua variabel tersebut utama dan menjadi pertama. Bravo loh untuk FTJ. Thank you.
puisi Mas Adi sekaligus menutup podcast pertama kita. Dan gua nanti kita minta juga puisinya, Bro. Gue boleh berpuisi gak? Apa tuh, Bang? Pantun. Pantun ini. Cukup. Thank you semuanya, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye bye. Siap. Thank you, bye. Jangan lupa ya di channel gue. Channel Indra aja. Thank you Mas Adi.